Ya, jadi pencabutan Lesti Kejora itu kan itu haknya Lesti Kejora, dan dalam undang-undang kawal pidana tidak dilanggar, karena dalam pasal 75 yang diperbolehkan untuk melakukan upaya pencabutan laporan atau aduan terhadap indikasi dugaan tindak kekerasan rumah tangga. Jadi kalau dalam hal pencabutan itu juga sebenarnya bernilai tinggi, karena perkaranya tidak berpanjang-panjang lebar. Kedua, efisiensi terhadap tenaga dan biaya terhadap perkara ini bisa berendi. Artinya sebenarnya kalau pencabutan laporan tersebut juga berdampak kepada pelapor, meskipun bahwa dia akan mendapat hal yang meringankan terhadap tindakan yang dia lakukan. Hal yang meringankan adalah bahwa pada proses hukum, meskipun dia sudah ada penetapan tersangka, maka dia bisa juga tidak harus ditahan, tahanan rumah, tahanan kota, seperti daripada meskipun objektivitasnya proses hukum tetap berjalan, namun hukumannya diringankan. Menurut saya juga bahwa tindakan ini sifatnya bebas daripada antara suami dan istri. Apabila dampaknya tidak begitu besar bagi tekanan psikologi, tekanan mental, maka pemulihan itu telah terjadi, maka memang wajar apabila Lesti Kejora untuk mencabut laporan demi kebaikan kedua belah pihak. Nah, untuk Rizky Bilar sendiri yang ditetapkan sebagai tersangka, gimana nih menurut pandangan hukumnya pada apakah itu akan mengubahnya menjadi tersangka atau bebas atau gimana? Menurut saya apabila sudah penetapan tersangka, maka proses hukum akan berjalan terus hingga sampai pada penuntutan, kemudian proses sidang, penetapan terpidana dan vonis terhadap terpidana. Perkiraan saya itu bisa berjalan sampai pada putusan pengadilan, karena pihak pelapor itu mencabut ketika sudah proses level pada tingkat penetapan tersangka. Apabila pencabutan laporan atau aduan itu masih dalam proses penyelidikan, mungkin itu bisa terjadi, itu bisa dihentikan perkara itu sampai pada penuntutan. Kalau tentang Lesti sendiri gimana nih? Ini kan banyak netizen mengatakan bahwa dia yang menggugat, tetapi sekarang menjadi mencabut kembali. Apakah ini dinamakan permainan hukum atau gimana? Ya, tindakan orang apabila secara psikologi mengalami kekerasan rumah tangga, ketika dia menjadi korban, memang sporadis dia akan melakukan upaya perlindungan. Perlindungan itu apa dia dilakukan? Adalah melakukan pelaporan kepada penegak hukum. Itu tindakan sporadis. Nah, apabila di kemudian hari ternyata dampak dari dia atas tindakan kekerasan itu tidak berlebihan, tidak menimbulkan cacat permanen terhadap korban, maka bisa terjadi dia dengan sadar diri untuk melakukan pencabutan laporan tersebut. Nah, untuk permainan yang dikatakan netizen mempermainkan hukum itu apa kira-kira menurut pandangan pada sendiri? Menurut saya tidak ada permainan indikasi permainan hukum di situ, tapi itu adalah benar-benar manusiawi ketika seorang istri dengan sadar diri bahwa apa yang dia lakukan itu adalah suaminya sendiri, maka untuk menjaga kebaikan demi kebaikan kemaslahatan dia, satu-satunya jalan melakukan pencabutan laporan aduan tersebut. Ada pasalnya mungkin yang bisa dijelaskan Pak David? Pasal 775 dalam kitab undang-undang pidana bahwa siapapun boleh melakukan upaya pencabutan atas aduan atau laporan terhadap seseorang melakukan tindak pidana. Nah, dengan kejadian ini apa yang mungkin diharap yang bisa dilihat secara hukumnya Pak David? Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora tidak merasa dia sesuai dengan pasal 2.
dari aspek positifnya adalah hal yang meringankan buat terlapor. Rizky bilang bahwa nantinya dia akan adanya perdamaian. Kalau ada pelaporan maka pasti ada diikuti dengan perdamaian antara pelapor dan terlapor, sehingga nanti itu akan menjadi pandanding istilah dalam hukum, perdamaian di hadapan penegak hukum, atau perdamaian terjadi di hadapan jaksa penuntut umum, atau perdamaian terjadi di hadapan majelis hakim. Maka atas perdamaian itu hakim atau para penegak hukum mempertimbangkan agar proses perkara itu bisa dihentikan atau diputus dengan putusan seringan-ringan mungkin terhadap terlapor atau teradu.